Pernah nggak kamu berada di titik di mana semua kerja keras yang sudah kamu bangun bertahun-tahun runtuh begitu saja? Saya pernah melihat itu terjadi, bahkan saya sendiri pernah mengalaminya. Usaha yang dulu saya banggakan, yang setiap harinya saya jaga dengan sepenuh hati, hancur dalam waktu yang terasa begitu cepat. Di momen itu, rasanya seperti semua pintu tertutup. Banyak orang di sekitar saya bilang, sudah terima saja, mungkin ini bukan jalanmu. Tapi entah kenapa di tengah rasa hancur itu, ada bagian kecil di dalam diri saya yang berkata, belum selesai, ini bukan akhir. Dan itulah yang membedakan sebagian orang dengan yang lain. Ada yang berhenti di situ, dan ada juga yang memilih untuk bangkit. Walau jalannya penuh luka dan ketidakpastian. Hari ini, saya ingin mengajak kamu melihat lebih dekat bagaimana caranya seorang pengusaha mengubah kebangkrutan menjadi awal baru yang bahkan lebih menjanjikan dari sebelumnya. Kita akan membahas pola pikir yang ia miliki, langkah-langkah yang ia ambil, dan pelajaran penting yang mungkin bisa menjadi bekal untuk perjalanan kamu sendiri. Kalau kita bicara soal kebangkrutan, kebanyakan orang langsung membayangkan sesuatu yang gelap, suram, dan penuh beban. Saya paham, karena dulu saya pun berpikir begitu. Saat usaha jatuh, yang muncul di kepala adalah rasa malu, kecewa, dan pertanyaan yang terus berulang. Kenapa ini bisa terjadi pada saya? Tapi seiring waktu, saya belajar satu hal penting. Kebangkrutan itu bukan sekadar masalah angka di laporan keuangan. Kebangkrutan itu ujian mental. Dan di titik itu justru terlihat jelas siapa yang akan berhenti dan siapa yang akan bangkit. Pertama, mari kita lihat dari sudut mentalitas. Pengusaha yang bisa bangkit setelah kebangkrutan punya satu kesamaan. Mereka mau menerima kenyataan. Bukan berarti mereka pasrah, tapi mereka berhenti menghabiskan energi untuk menyangkal keadaan. Kita ambil contoh nyata, seorang teman saya, Andi. Dia punya sebuah kafe yang cukup terkenal di kotanya. Suasananya hangat, pelanggannya loyal. Tapi ketika pandemi datang, semua berubah. Pengunjung hilang, omset turun drastis, dan biaya operasional tetap berjalan. Dalam waktu beberapa bulan, dia terpaksa menutup pintu kafenya. Di minggu-minggu pertama, Andi benar-benar terpukul. Tapi alih-alih terus mengeluh, dia mulai mengubah pertanyaannya. Dari yang awalnya, kenapa ini menimpa saya, menjadi, apa yang bisa saya lakukan dengan sisa yang saya punya? Pola pikir ini sederhana, tapi dampaknya besar. Saat kita berhenti bertanya kenapa, kita membuka ruang untuk bertanya bagaimana. Dan dari situlah, langkah pertama menuju kebangkitan dimulai. Kedua, pengusaha yang bangkit selalu fokus pada apa yang masih mereka miliki, bukan apa yang sudah hilang. Andi sadar dia masih punya resep kopi yang enak, pelanggan setia, dan nama baik di komunitasnya. Jadi dia mulai dari situ. Dia membuka layanan kopi siap seduh, dipasarkan lewat media sosial, dikirim langsung ke rumah pelanggan. Perlahan, bisnis kecil ini tumbuh. Sampai akhirnya, dia bisa membuka usaha catering yang sekarang bahkan lebih besar dari kafe lamanya. Ketiga, mereka menjaga energi dan pikiran tetap jernih. Ini yang sulit, karena di masa krisis, tekanan bisa membuat kita mengambil keputusan tergesa-gesa. Saya selalu ingat pepatah, orang yang kehausan di gurun kadang minum dari genangan yang kotor, hanya karena tidak tahan menunggu. Pengusaha yang bangkit memilih untuk menahan diri. Mereka tidak buru-buru mengambil semua peluang yang lewat, tapi memilih yang selaras dengan tujuan jangka panjang. Mari saya ceritakan kisah lain, Sinta. Dia adalah pemilik brand fashion lokal. Produknya kreatif, unik, dan cukup terkenal di kalangan anak muda. Tapi masalah datang ketika manajemen stoknya kacau. Barang menumpuk di gudang, arus kas tersendat, dan akhirnya usahanya kolaps. Awalnya, Sinta marah pada keadaan. Dia merasa tidak adil. Karena menurutnya, dia sudah bekerja keras. Tapi setelah beberapa waktu, dia mulai melihat ke dalam diri sendiri. Dia sadar, yang membuatnya jatuh bukan semata pasar, tapi keputusan bisnis yang kurang tepat. Dari kesadaran itu, dia memutuskan belajar serius soal manajemen keuangan. Dia ikut pelatihan, membaca buku, bahkan minta bimbingan langsung dari mentor yang lebih berpengalaman. Perlahan dia mulai membangun kembali usahanya. Bukan di bidang fashion dulu, tapi lewat personal branding di media sosial. Dari sana, dia dapat tawaran kolaborasi dari merek luar negeri. Sekarang, dia bukan hanya kembali, tapi justru lebih dikenal daripada sebelum kebangkrutan. Kalau kita lihat, baik Andi maupun Sinta sama-sama melalui 3 tahap mental. 1. Menerima kenyataan. 2. Fokus pada yang masih ada. 3. Menjaga kejernihan pikiran sebelum mengambil langkah. Tapi ada satu hal lagi yang sering dilupakan orang. Bangkit itu bukan proses instan.
Saya tahu di era sekarang kita sering mendengar kisah sukses yang terlihat cepat. Tapi kenyataannya, perjalanan bangkit dari kebangkrutan bisa memakan waktu lama. Bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dan di masa itu, mentalitas kita benar-benar diuji. Kita akan dihadapkan pada rasa ragu, rasa takut, bahkan godaan untuk menyerah. Saya pernah berada di posisi itu. Ada masa di mana saya hampir percaya bahwa kegagalan adalah identitas saya. Tapi setiap kali rasa itu datang, saya ingat bahwa satu-satunya cara untuk memastikan kegagalan itu permanen adalah dengan berhenti mencoba. Sekarang kalau kamu bertanya, apa rahasia utama untuk mengubah kebangkrutan menjadi awal baru? Bagi saya, jawabannya adalah mengubah cara pandang terhadap kegagalan itu sendiri. Alih-alih melihat kebangkrutan sebagai bencana yang mengakhiri segalanya, lihatlah sebagai evaluasi mahal yang memberi kita data, pengalaman, dan pelajaran yang tidak akan kita dapat dari buku atau seminar manapun. Kamu mungkin kehilangan uang. Tapi kalau kamu mendapat wawasan yang tepat, kamu sedang menambah modal mental yang nilainya jauh lebih besar. Kalau diibaratkan, kebangkrutan itu seperti badai besar di laut. Badai itu bisa menghancurkan kapal, tapi juga bisa mengajarkan kamu cara mengemudi yang lebih baik untuk perjalanan berikutnya. Bedanya, ada orang yang setelah badai memilih tinggal di pantai selamanya karena trauma. Dan ada orang yang memilih membangun kapal baru dengan rancangan yang lebih kuat, lalu berlayar lagi. Saya tahu, di tengah situasi sulit, kata-kata seperti ini kadang terdengar gampang diucapkan, tapi berat dijalani. Karena itu, penting sekali untuk punya lingkungan yang mendukung. Orang-orang yang tidak sekadar menghibur, tapi juga memberi dorongan dan perspektif baru. Kalau kamu sedang dalam masa bangkit, jangan ragu untuk mencari mentor, bergabung di komunitas yang sehat, atau bahkan berbagi cerita di tempat seperti kolom komentar video ini. Kadang, mendengar orang lain pernah melewati hal serupa bisa memberi kekuatan yang tidak terduga. Dan satu hal terakhir yang ingin saya tekankan, kebangkrutan memang menandai akhir dari sebuah bab, tapi bukan akhir dari buku hidup kamu. Bab berikutnya bisa jadi lebih seru, lebih menantang, dan lebih bermakna. Kalau kamu mau menulisnya. Karena di dunia bisnis, orang yang menang bukan yang tidak pernah jatuh, tapi yang setiap kali jatuh selalu menemukan alasan untuk bangkit lagi. Kalau kamu sekarang sedang berada di titik sulit, izinkan saya mengingatkan. Perjalanan ini memang berat, tapi bukan mustahil. Selama kamu masih mau belajar, mencoba, dan beradaptasi, selalu ada peluang untuk membuat awal yang baru. Dan siapa tahu, awal baru itu justru akan membawamu ke tempat yang lebih tinggi dari yang pernah kamu bayangkan. Kalau ada satu hal yang saya pelajari dari semua cerita ini, itu adalah hidup tidak akan selalu berjalan sesuai rencana. Kadang, kita harus kehilangan sesuatu untuk menemukan arah baru yang justru lebih tepat untuk kita. Dan mungkin kebangkrutan itu bukan hukuman, tapi undangan. Undangan untuk berhenti sejenak, menata ulang, dan memulai dengan versi diri yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap. Saya percaya setiap orang punya cara unik untuk bangkit. Sekarang saya ingin tahu, bagaimana dengan kamu? Kalau kamu pernah berada di situasi jatuh, entah dalam bisnis, pekerjaan, atau hidup, apa yang membantu kamu bangkit lagi? Ceritakan di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman kamu bisa menguatkan orang lain yang sedang berjuang. Ingat, perjalanan ini bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang terus melangkah. Keseimbangan bukan tujuan, tapi cara menjalani hidup.